Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi Kemendikbudristek menerbitkan Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan pembelajaran tatap muka tahun akademik 2021. Surat itu ditandatangani oleh PLT Dirjen Dikti Nizam pada 13 September 2021 yang menyatakan perguruan tinggi bisa menggelar PTM terbatas pada semester gasal tahun akademik 2021-2022. Sejumlah tahapan harus dijalankan kampus untuk menerapkan PTM terbatas, mulai dari persiapan, pelaksanaan, hingga pemantauan. PTM terbatas dilakukan dengan melihat status PPKM yang berlaku di daerah perguruan tinggi masing-masing. Perguruan tinggi diminta agar membentuk Satgas Penanganan COVID-19 untuk menerapkan standar operasional prosedur protokol kesehatan kampus. Para pemimpin perguruan tinggi pun diminta untuk menerbitkan pedoman aktivitas kampus. Mereka juga harus memastikan tidak adanya keberatan dari orang tua mahasiswa yang mengikuti PTM terbatas. Kampus harus terus menggencarkan penerapan protokol kesehatan, diantaranya terkait sarana sanitasi area kampus, mengurangi tempat berkumpul tertutup dan menimbulkan kerumunan, memakai masker, dan menjaga jarak serta membatasi kapasitas ruangan maksimal 50%. Kemudian protokol kesehatan berikutnya, yakni memastikan mahasiswa di luar daerah dalam keadaan sehat dan telah melakukan karantina mandiri 14 hari atau tes swab. Demikian halnya dengan penyediaan ruang isolasi sementara dan dukungan tindak kedaruratan bagi sivitas akademika di kampus. Jika ditemukan kasus positif di kampus, maka pemimpin perguruan tinggi harus menghentikan sementara PTM terbatas di area terkonfirmasi COVID-19 hingga kondisi terkendali. Tim Liputan, Berita 1. Ya pemirsa, perguruan tinggi yang akan menggelar pembelajaran tatap muka terbatas di tengah pandemi COVID-19 harus melakukan sejumlah persiapan. Salah satunya dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Lalu sejauh apa persiapan kampus membuka pembelajaran tatap muka terbatas? Untuk membahasnya telah bergabung bersama kami Ketua Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia atau MRPTNI Jamal Wiwoho, serta epidemiolog dari Universitas Griffith Australia Diki Budiman. Selamat siang Pak Jamal dan juga selamat sore waktu Australia untuk Pak Diki. Selamat siang Mbak Anggita. Baik. Kabar baik ya Pak Diki, Pak Jamal? Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah. Ini saya mau tanya ke Pak Jamal dulu sebelum ke Pak Diki. Pak Jamal, ini ada kekhawatiran yang kita hadapi terkait terjadinya learning loss selama pembelajaran secara daring. Nah ini dari Kementerian pun sudah menurunkan SKB, sudah ada instruksi untuk PTM di perguruan tinggi. Sudah seberapa siapkah kita untuk menggelar PTM di kampus? Baik, terima kasih Mbak Anggita. Perguruan tinggi sudah menerima Surat Edaran Dirjen Dikti Nomor 4 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan pembelajaran tatap muka terbatas pada tahun ajaran 2021-2022. Ya, yang perlu kita garis bawahi bersama-sama bahwa mengapa Pak Dirjen Dikti Profesor Nizam itu mengeluarkan surat edaran tersebut, karena banyak latar belakang setidak-tidaknya mulai Maret tahun 2020 sistem pembelajaran di semua perguruan tinggi itu yang awalnya pembelajaran langsung atau tatap muka berubah menjadi pembelajaran tidak langsung atau dalam jaringan atau online. Nah, nampaknya pembelajaran dalam jaringan atau online itu belum seefektif jika dibanding dengan pembelajaran tatap muka. Itu yang pertama. Yang kedua, ada berbagai daerah di mana level PPKM itu memungkinkan untuk dilakukan pembelajaran tatap muka. Oleh karena itu di dalam SE nomor 04 tahun 2021 maka daerah-daerah di mana level PPKM-nya itu 1, 2, 3 itu diperkenankan untuk menyelenggarakan PTM. Yang ketiga, nampaknya itu
itu para mahasiswa ya sudah pada rindu begitu, Mbak Anggita. Rindu masuk kampus dan bosan juga melakukan pembelajaran daring. Oleh karena itu, saya rasa kami mengapresiasi dan sangat sepakat dengan apa yang dilakukan oleh Bapak Dirjen Dikti untuk segera kampus-kampus berbenah dan memulai tatap muka itu. Perlu saya laporkan secara khusus misalnya saja kalau karena pembelajaran tatap muka ini sepenuhnya ditentukan oleh pimpinan perguruan tinggi, maka masih ada rektor yang belum siap untuk melakukan tatap muka. Ya. Ada yang mengatakan nanti di akhir Oktober, ada yang mengatakan nanti di awal semester 2 begitu. Tapi kami di Universitas 11 Maret sudah mencoba untuk melakukan tatap muka itu mulai tanggal 6 September yang lalu. Dengan tentu sangat memperhatikan protokol kesehatan. Demikian sementara Mbak Anggita. Baik, dan sejauh ini pembelajaran tatap muka itu berlangsung seperti apa Pak? Lancarkah? Ya, kalau kita melihat pembelajaran tatap muka yang ada di Universitas 11 Maret itu dengan dua prinsip. Yang pertama adalah bersyarat, dan yang kedua itu bertahap. Apa yang dinamakan sebagai bersyarat? Bersyarat itu satu, harus ada izin dari Satgas COVID di perguruan tinggi kami. Kami punya Satgas COVID, kebetulan Direktur Rumah Sakit UNS itu sebagai Ketua Satgas COVID. Demikian juga harus mendapatkan izin dari Satgas Kabupaten atau Kota. Pemkot Surakarta, Mas Gibran dalam hal ini memperbolehkan. Yang ketiga, bersyarat itu bersifat opsional. Artinya apa? Manakala mahasiswa itu ada yang merasa tidak mau untuk pembelajaran luring, maka tidak boleh dipaksa. Baik. Yang keempat, harus ada izin dari orang tua. Dan yang kelima, mohon maaf, harus sudah ada atau sudah divaksin minimal sekali. Tapi namanya kalau 2 kali akan lebih baik. Yang kedua adalah bertahap. Bertahap itu maksudnya ada tahapan-tahapan, misalnya saja tidak semua mahasiswa itu kemudian ikut kampus, tetapi maksimal kami baru memberanikan diri 30%. Misalnya saja kita coba yang di semester 1, tapi yang di semester 5, 7, 9 itu bisa melakukan kegiatan-kegiatan, misalnya membuka laboratorium untuk praktek lab, menguji tesis, skripsi, kemudian diskusi-diskusi dengan tetap memperhatikan protokol COVID. Baik. Termasuk juga bertahap itu, mahasiswa yang hadir itu baru mahasiswa yang berada di Surakarta dan sekitarnya. Jadi di luar itu belum. Nanti kalau misalnya saja suasananya lebih baik, karena Solo itu sekarang level 3. Kalau bisa level 2 atau level 1, kita akan membuka begitu dari Solo, Jawa Tengah, dan kalau Jawa Tengah aman, itu insya Allah kita buka Indonesia. Baik. Nah, bertahap inilah yang kita kemudian selalu melakukan evaluasi atas pelaksanaan itu. Kami sudah 3 minggu, hampir setiap minggu bidang 1 itu bidang akademik dan kemahasiswaan akan selalu untuk mengevaluasi apakah ada penyebaran COVID atau klaster COVID baru karena pembukaan kampus Universitas 11 Maret. Dan alhamdulillah sampai hari ini atau pelaksanaan kemarin sampai sore itu tidak ada penyebaran karena pembukaan kampus dengan pola tatap muka terbatas.
Baik. Demikian Mbak Anggita. Baik, sudah berjalan 3 minggu dan sejauh ini berjalan secara lancar. Saya ingin tanya ke Pak Diki. Ya. Pak Diki, ini dengan syarat prokes yang ditetapkan oleh instruksi dari kementerian, apakah ini sudah bisa dikatakan aman untuk menjalankan PTM di tengah situasi pandemi yang juga mungkin sudah bisa dikatakan terkendali saat ini? Ya, saya pertama senang ke pola yang disampaikan Prof. Jamal. Itu sudah banyak yang tepat ya, jadi ini bisa jadi percontohan. Namun saya sampaikan begini, secara umum berbeda dengan TK sampai SMA yang risiko dari sisi urgensi juga memang tinggi. Nah, sekolah disebut dengan higher education ya, Dikti ini punya posisi yang penting ya, lost generation ada potensi di situ, namun harus diketahui ada 4 risiko ketika ini akan dibuka. Nah, ini harus menjadi dasar strategi mitigasi. Pertama bahwa kampus itu seperti kota kecil, seperti kota kecil. Luar biasa aktivitasnya. Orang dari mana-mana. Makanya tadi sudah tepat tuh, Prof. Jamal, strateginya adalah yang di dalam kota dulu, gitu. Karena ketika ini dibuka dengan dari beragam kota itu membawa risiko karena beragamnya kondisi pengendalian di daerah. Kemudian aktivitasnya karena namanya juga universitas ya, itu memang seperti kota kecil tuh itu. Jadi aktivitasnya luar biasa. Makanya memimpin universitas itu seperti memimpin kota kecil. Nah, dan sangat strategis. Nah, artinya ketika banyak orang, banyak aktivitas, otomatis risikonya juga besar. Kedua adalah bahwa dari sisi usia, kita harus tahu dari data sejauh ini, usia di 19 sampai 30 yang ini notabene adalah usia orang kuliah S1, S2. Kalau bicara kampus kan ada S1, S2, S3. Ya. Itu nomor 2 tertinggi di dalam kasus orang terinfeksi di Indonesia. Artinya kita harus sangat-sangat waspada karena ini berarti rawan. Termasuk yang harus diketahui juga di universitas inilah ada para guru kita. Ya, para guru kita ada dalam kelompok yang bahkan lebih tinggi ketika mengalami fatalitas. Ya. Lebih dari, saya hitung terakhir, 80% yang meninggal itu ada dalam kelompok 49 tahun sampai, guru besar kita kan sampai 70, ada masih di kedokteran, tapi masih ada tuh beliau-beliau yang masih aktif. Nah, ini yang artinya dalam konteks pembukaan universitas ini ada 2, mahasiswanya dan juga ada para dosen yang harus kita lindungi. Sehingga ini saya bicara faktor risiko dulu. Kemudian risiko terakhir adalah bahwa dari sisi risiko pada mahasiswa, usia pada mahasiswa ini antara 18 sampai 29-28, angka miokarditis karena COVID itu relatif lebih sering. Ini yang dibanding kalau pada anak, waduh luar biasa, jarang banget kalau anak-anak di bawah itu. Nah, namun ini yang tadi betul sekali tadi Prof. Jamal kan sudah ada persetujuan orang tua dan tidak ada paksaan. Nah, ini namanya risiko harus diketahui oleh semua pihak sehingga ketika itu diambil, yaitu adalah keputusan yang juga sudah dipertimbangkan mitigasinya. Nah, ini yang harus dipertimbangkan dan oleh karena itulah pembukaan ini saya kira harus sesuai dengan yang dicontohkan di Solo ini, bertahap. Ya. Ada uji coba, kemudian bahwa juga betul harus mempertimbangkan situasi pandemi atau epidemiologi di wilayah. Namun data terakhir dari sekolah SMA ke bawah kan menunjukkan ada masalah tidak kuatnya korelasi data epidemiologi ini dengan fakta bahwa terjadi klaster. Nah, ini yang harus dievaluasi ulang gitu. Jadi seperti tadi sebelum sesi ini ada dalam berita di Balikpapan situasinya membaik. Ya. Itu baru beberapa hari, nggak bisa langsung diputuskan aman, harus stabil. Setidaknya itu sebetulnya kalau menurut saya dalam konteks Indonesia 3 minggu lah stabil. Kita harus bisa melihat juga mencontoh Norwegia itu dari satu level ke level yang lebih baik dia nunggu 6 bulan.
walaupun sudah terpenuhi karena saking hati-hatinya. Nah, kita dalam konteks pembukaan ini juga betul-betul harus melihat, nah ini bagaimana nih dengan kasus yang, karena jelas SMA ke bawah lebih kecil risikonya, dan ternyata ada klaster. Nah ini yang harus jadi juga pembelajaran. Mungkin secara awal begitu Mbak Gita, sebentar. Menggelar PTM atau pembelajaran tatap muka di tingkat perguruan tinggi ini menghadirkan kompleksitas sendiri ternyata ya Pak Diki. Betul, Pak Diki dan Pak Jamal, kita akan lanjutkan dialog kita usai jeda. Pemirsa jangan kemana-mana, Lunch Talk akan segera kembali. Ya, kita lanjutkan dialog Lunch Talk kita. Saya ke Pak Jamal dulu. Pak Jamal, dari berita yang saya baca, ada sejumlah rektor universitas yang melapor kepada Presiden Joko Widodo, mereka belum siap untuk menggelar PTM. Ini tantangannya apa sih Pak sebenarnya yang dihadapi untuk mempersiapkan PTM di perguruan tinggi? Ya, baik. Terima kasih Mbak Anggita. Memang pada tanggal 13 September yang lalu, MRPTN itu melakukan pertemuan, artinya pertemuan Presiden dengan MRPTN di Universitas 11 Maret yang dihadiri oleh 35 rektor secara langsung di Universitas 11 Maret dan 57 rektor secara daring, karena memang karena COVID ini maka tidak mungkin kami akan mengundang rektor yang banyak, maksimal hanya 40 sampai 50 begitu, dan kita dapat jatah 35 rektor. Nah, begini, memang karena tadi sudah saya sampaikan Mbak Anggita bahwa pembukaan kampus itu salah satu persyaratannya adalah adanya izin dari Satgas COVID. Yang kedua, memang mempertimbangkan PKKM ini. Jadi kalau Satgas COVID di kampus itu juga belum, atau Satgas COVID yang ada di pemerintahan kota atau kabupaten belum mengizinkan, ya belum. Termasuk di dalamnya tentu persiapan sarana dan prasarana. Karena apa? Sangat berbeda sekali setelah kita itu membuka kampus setelah 1,5 tahun kampus tertutup itu. Misalnya saja ruang kelasnya itu sebelum dimulai harus disemprot dulu dengan disinfektan. Setelah selesai juga disemprot lagi. Setiap mata kuliah itu kira-kira kita hanya berani satu jam lah, 2 mata kuliah hanya 2 jam maksimal. Setelah itu harus segera pulang. Tidak boleh ada yang berkerumun. Ya, kita juga harus menyediakan hand sanitizer, harus menyediakan tempat cuci yang ideal, jaga jarak, dan mohon maaf, harus ada, kami siapkan misalnya saja untuk Peduli Lindungi, atau setidak-tidaknya aplikasi itu, dan yang lainnya misalnya ada cek suhu yang terus-menerus, sehingga kita bisa menjamin bahwa mahasiswa yang ikut itu benar-benar dinyatakan sehat, lingkungannya juga dinyatakan memenuhi persyaratan-persyaratan itu. Baik. Di perguruan tinggi negeri itu kan ada 122 perguruan tinggi, baik itu perguruan tinggi BLU, Satke, dan PTNBH. PTNBH yang nampaknya lebih dewasa dan lebih siap, tentu ya ada juga yang mengatakan belum siap. PTN BLU juga karena yang misalnya di luar Jawa dan sebagainya. Memang ada, dan rata-rata mengatakan untuk ini bisa minta ditangguhkan, ya bisa Oktober, bisa November, bahkan ada yang mengatakan dengan tegas pada saat itu kita berdiskusi dengan para rektor itu, ya saya baru berani nanti di semester 2, katanya begitu. Tapi alhamdulillah kami berani mencoba di Universitas 11 Maret dengan tadi bersyarat dan bertahap, dan hasilnya insya Allah baik, dan kami berprinsip kalau kita tidak berani mencoba sekarang, ala kapan lagi, kira-kira itu. Tapi mencoba itu bukan berarti hanya sekedar mencoba tadi. Tidak hanya sekedar mencoba, tetapi juga mempersiapkan misalnya saja
seluruh dosen dan karyawan kami sudah divaksin. Seluruh mahasiswa yang masuk ke UNS itu juga sudah divaksin. Seandainya karena belum tervaksin, maka dikomunikasikan dulu dan baru divaksin. Jadi prasyarat-prasyarat inilah yang kami tetapkan secara ketat. Jangan sampai nanti seandainya kita kemudian membuka kampus dengan tergesa-gesa dan tidak menggunakan perhitungan yang tepat, itu justru kampus menjadi lahan untuk menyemai atau menebarkan perkembangan COVID-19 yang sangat berbahaya ini. Oleh karena itu, seandainya pembukaan kampus itu kemudian ada klaster baru, maka untuk sementara harus dihentikan. Dan kita harus melakukan tracing betul-betul siapa di kelas mana, di ruang mana, siapa saja, tanggal berapa, dan sebagainya. Dan saya setuju dengan Pak Diki tadi yang mengatakan jangan terlalu kita kemudian mengatakan, oh ini sudah turun, enggak. Average waktunya kira-kira 3-4 minggu Pak Diki ya. Jadi kalau 3-4 minggu itu kemudian dilakukan evaluasi menurun dari tingkat level PPKM itu 4, kemudian 3, turun lagi, kemudian 2, turun lagi, kemudian 1, artinya itu perlu waktu sedikitnya 4 bulan Pak Diki kalau pemahaman saya. Karena apa? Satu level itu dihitung 1 bulan kira-kira. Kemudian kalau sudah normal sekali di 4 bulan 5 bulan itulah nampaknya kita bersepakat kalau di tempat kami mengambil kebijakan dengan menurunnya level dari 4 ke 3 itu membuka, 3 ke 2 itu menambah secara bertahap tadi dari 30 karena sekarang baru 30%, baru kemudian bisa 40%, dari 3 ke 2 itu juga nanti kita tambah lagi, sehingga kalau dari 2 ke 1 itu tambah lagi. Sehingga kita juga harus menyelenggarakan sistem pembelajaran secara hybrid learning. Maksud saya, yang di kampus diberikan sebuah sajian untuk pembelajaran secara luring itu, tetapi mereka-mereka yang belum dan karena memang terbatas ruangannya yang bisa yang masuk di ruang itu, maka harus disediakan secara daring. Nah, memadukan secara luring dan daring ini kan sebuah pencapaian teknologi informasi yang mohon maaf tidak semua kampus kemudian bisa melakukan ini secara cepat. Karena apa? Karena teknologinya, karena SDM-nya, karena sarana dan prasarana yang saya rasa tidak semua kampus di Indonesia itu sama. Baik, nah Pak Jamal, harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian ya dan tidak boleh terburu-buru. Nah Pak Diki, ini pembukaan kampus yang dilakukan tanpa mitigasi yang tepat tentunya akan memunculkan risiko pembentukan klaster seperti yang disebutkan Pak Jamal tadi. Ini bagaimana cara mencegahnya Pak? Tadi sudah dicontohkan misalnya yang dilakukan di tempat Prof. Jamal ya, bahwa yang masuk pertama itu yang tahun pertama atau yang mahasiswa baru. Ini penting, selain memang mereka lebih harus diprioritaskan kan baru nih masuk dunia kampus sehingga ada pengenalan, termasuk di sini juga kan ini terbatas kapasitasnya sehingga mereka harus diprioritaskan gitu. Kemudian juga di dalam upaya untuk memberikan batasan-batasan relatif lebih mudah karena baru masuk kan. Kalau yang senior-senior diminta masuk, ya ini namanya juga senior Pak. Prof. Jamar udah paham, ini akan lebih besar tantangannya ya. Tapi kalau yang baru ini lebih memudahkan. Ini untuk secara praktisnya. Kemudian juga tentu sekali lagi ini juga dikaitkan dengan tadi memastikan bahwa walaupun dari sisi usia memang tidak beda jauh dengan anak SMA ya dari risiko, tapi ketika pada usia yang sama berbeda situasi atau lingkungan itu risikonya meningkat gitu. Nah, ketika dia di SMA dalam usia yang masih 19, 18 misalnya, di SMA beda-beda, itu lebih homogen. Tapi ketika masuk universitas itu luar biasa, kompleksitas situasi dan lain sebagainya. Nah, ini yang membuat anak yang
masuk tadi harusnya sudah saran saya Pak Jamal 2 kali, harus 2 kali, Prof. Iya, saya sepakat Pak Diki, itu memang harus 2 kali itu, amannya begitu. Nah ini tambahnya harus dilakukan di semua itu dengan 2 kali karena masalahnya ini masalah varian baru. Kemudian juga dosen yang terlibat memang selain bahwa sudah divaksin, sebaiknya memang dipilih yang tidak berisiko tinggi, yang nggak komorbid, yang komorbid ya sudah kita ini untuk secara daring dan lain sebagainya. Selain itu juga masalahnya adalah bahwa bicara potensi ini adalah kalau mahasiswa kita kan banyak yang kos. Nah ini di sini juga peran dari koordinasi antara kampus dengan masyarakat dan juga orang tua ini bagaimana memastikan bahwa anak-anak kita ini bisa tinggal atau bahkan kalau di sini mohon maaf sebagai contoh disarankan untuk tinggal di lingkungan kampus dulu gitu untuk yang tahun pertama gitu. Nah ini yang tentu akan bagaimanapun yang di masyarakat ini kan kita nggak bisa prediksi ya kondisinya. Begitu ini bisa dikondisikan relatif kita kendalikan di asrama, mahasiswa dan lain sebagainya, ini yang akan sekali lagi mengecilkan. Dan terakhir adalah bahwa sekali lagi ini harus ada evaluasi berkala yang harus dilakukan. Tadi tempat Prof Jamal sudah sangat bagus, ada Satgas. Nah ini yang bahkan day by day ya ini yang nggak bisa tidak, kita harus terus lakukan, bahkan ini ada terus turunan lagi, ada satgas kecilnya di setiap fakultas yang baru ini supaya bisa memantau ya situasi. Baik, ini tidak hanya aktivitas di dalam kampus saja Pak yang menjadi pertimbangan, namun mobilitas dari sivitas akademika itu di luar wilayah kampus. Pak Diki dan juga Pak Jamal, kita akan lanjutkan dialog kita usai jeda di segmen terakhir, segmen 3 Lunch Talk. Pemirsa jangan kemana-mana, Lunch Talk akan segera kembali. Baik, kita lanjutkan segmen dialog Lunch Talk kita. Kita sudah memasuki penghujung segmen. Pak Jamal dan juga Pak Diki, di segmen sebelumnya kita sudah membahas berbagai persiapan yang dilakukan kampus dan juga pencegahan terjadinya klaster COVID di PTM perguruan tinggi. Nah ini saya persilahkan Pak Jamal dan juga Pak Diki untuk menyampaikan himbauan dan juga pesan terkait dengan PTM perguruan tinggi yang sudah diinstruksikan untuk digelar di Indonesia. Silakan Pak Jamal terlebih dahulu secara singkat. Baik, saya selaku Ketua MRPTNI menghimbau untuk mencoba para rektor agar para rektor membuka diri mengambil kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan PTM ini sesuai dengan Surat Edaran Dirjen Dikti nomor 04 tahun 2021 dengan tetap memperhatikan tentang kesehatan dan keamanan, kesehatan bagi pesertanya, keamanan bagi pesertanya, bagi dosennya, bagi masyarakatnya, dan sebagainya. Yang kedua, prinsip bahwa PTM itu harus dilakukan, itu saya mendukung sepenuhnya dengan bersyarat dan bertahap. Bersyarat lebih menekankan pada aspek-aspek seperti yang saya sampaikan, bagaimana kemudian anak-anak mahasiswa ini harus dipastikan dia sudah divaksin, termasuk dosennya, termasuk karyawannya. Bersyarat juga dipastikan ruang-ruangnya juga memenuhi persyaratan untuk bisa diikuti kuliah. Kemudian bersyarat lagi juga harus dipastikan mereka itu tidak komorbid. Dan bersyarat lagi harus dipastikan tidak ada klaster baru karena pembukaan kampus. Dan begitu ada tracer dan evaluasi setiap kegiatan itu, maka harus dihentikan sementara. Baik. Dan sistem dan prinsip bertahap ini nampaknya ya kita harus bismillah, berani memulai dengan cara bertahap. Ya semester 1 dulu dibuka di Universitas 11 Maret, ada 11 fakultas dan ada 2 sekolah, artinya sebetulnya ada 13. Tetapi untuk setiap harinya hanya untuk 3 atau 4 fakultas. Berganti-ganti begitu sehingga tidak ada perkumpulan atau mahasiswa yang terlalu banyak di antara fakultas itu. Sehingga tadi itu kita betul-betul dengan pembukaan kampus ini tidak ada kerumunan dan kita jamin
Nanti kalau PPKM itu mulai menurun, pembukaan kampus menambah dan sebagainya. Baik. Begitu Mbak Anggita. Baik, kehati-hatian harus tetap diutamakan dan juga evaluasi harus dilakukan secara berkelanjutan. Pak Diki, silakan himbauan dan juga masukan dari Anda secara singkat saja, Pak. Ya, prioritas memang harus ada upaya pembukaan secara aman dan bertahap, tadi saya setuju. Dan ingat, dampak dari pembukaan ini sebetulnya tidak hanya pada masalah menjaga kualitas pendidikan, tapi ini kalau bicara universitas, ini kota kecil yang berdampak pada ekonomi sekitar. Nah, ini yang juga menjadi catatan. Oleh karena itu diingat juga, karena ada mobilitas, berdampaknya itu bisa juga berdampak penyebaran gitu dalam kaitan penyakit. Nah, karena salah satu yang menjadi juga catatan dari banyak klaster, sekali lagi berbeda dengan SMP, SMA ke bawah, universitas ini hampir sedikit di bawah kantor. Ya. Karena ini ada orang kerja di situ, ada orang kerja, ada orang sekolah, begitu luar biasa. Nah, oleh karena ini maka upaya pembukaan ini kita sambut baik, namun tahapan yang tadi sudah panjang kita diskusikan itu yang bisa jadi contoh untuk universitas-universitas lain sambil kita lakukan evaluasi. Baik, kita harapkan PTM perguruan tinggi ini bisa berjalan lancar dan tidak akan terjadi klaster COVID-19 ya Pak di PTM perguruan tinggi. Terima kasih banyak Pak Diki dan juga Pak Jamal sudah berbagi bersama kami siang ini. Sehat selalu Bapak-Bapak. Amin. Terima kasih.